Aditya tidak pernah menyangka kalau kedatangannya ke acara bakti sosial di episode sore ini menjadi sebuah malapetaka bagi kehidupan rumah tangganya. Memang gak bisa dipungkiri kalau kita ngomongin dan bicara rumah tangga Aditya dan juga Rianti itu sebetulnya kan udah di ambang kancuran ya. Apalagi semenjak Aditya berselingkuh, lalu juga mencari widuri, itu adalah sebagai bentuk bagaimana rasa penyesalan Aditya karena dulu sudah meninggalkan widuri hanya untuk seonggok umbul-umbul yang bernama Rianti alias pelakor teman-teman. Begitu menyesal. Makanya teman-teman perhatiin Pak Aditya itu selalu berselingkuh karena ini sebagai bentuk pelarian karena nggak mendapatkan cinta yang sesungguhnya seperti yang Pak Aditya dapatkan dulu dari Ibu Widuri. Jadi Aditya sampai kapanpun juga bakal berusaha keras mencari semua kesalahan dari Rianti untuk bisa benar-benar meninggalkan Rianti. Jadi memang di balik kedewasannya Pak Aditya sebagai seorang ayah, di balik kesuksesannya sebagai seorang pengusaha hebat dan salah satu orang terkaya di kota ini, Aditya ini punya rencana busuk untuk merusak dan mengusir Rianti dari rumahnya. Tapi tentu aja Aditya nggak mau secara gamblang mengusir Rianti karena Aurel bakal sedih, Kenzo pun juga bakal sedih. Jadi yang Aditya lakukan mencari semua kesalahan-kesalahan Rianti, sama halnya seperti Rianti mencari kesalahan-kesalahan yang Mutiara. Nah, ini pun juga yang salah satu Mimin senang dari sinetron ini. Kalaupun terkadang kita kesal melihat Mutiara disakiti sama Rianti, tapi nggak lama kemudian atau setelahnya pasti deh Rianti kena marah sama Aditya. Wah, ini sih udah pertanda ya kalau ayah dan anak punya koneksi yang begitu kuat. Makasih ya Pak Aditya karena selalu bisa bela Mutiara. Good job banget deh. Nah, Aditya datang ke acara Baksos ini ya udah seperti biasa aja. Bahkan di video sebelumnya aja kan ini udah bahas ya teman-teman bagaimana keseruannya, prosesnya dan lain sebagainya macamnya. Aditya pun juga sama. Kalau dari point of view-nya Aditya ya udah datang aja, nggak pernah mikir Kenzo nih beda golongan darahnya. Ya udah karena kan ketika waktu Kenzo masuk ke rumah sakit beberapa minggu, 1 minggu yang lalu kali ya, beberapa hari yang lalu deh, itu kan ya udah pemikirannya Aditya tuh ya udah golongan darah Kenzo sama Rianti ya sama, nggak pernah mikir beda karena ya Aditya pun juga fokus sama HP-nya, cuman fokus sama acaranya. Apalagi seneng lah ngeliat Aurel dan Kenzo tuh seneng juga karena Aditya ikut di acara tersebut. Jadi ini seperti ya acara keluarga juga yang karena kan suka nggak suka meskipun Rianti sama Aditya tuh nggak akur, ya yang penting mereka berdua bisa terlihat akur di depan anak-anaknya. Ini sebuah hal yang sering orang tua lakukan di dunia ini ketika hubungannya sedang retak teman-teman. Seolah-olah baik-baik aja di depan anak-anaknya untuk menghibur anak-anaknya. Karena dari perceraian orang tua, dari orang tua yang berantem yang jadi korban, itu adalah anak-anak ya. Seperti biasalah, saling menutupi aja. Udah nggak ada pikiran lain tuh teman-teman Pak Aditya. Mikirnya untuk menghibur aja. Untuk datang ke sana, ya udah untuk ngasih donor darah, ya udah ngobrol, pulang, ya udah selesai. Sesimpel itu aja, nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Tapi semua anomali ini terjadi ketika Aditya secara sengaja, nggak sengaja sebetulnya, mengetahui kalau golongan darah Kenzo itu O teman-teman. Awalnya nggak nih Aditya. Aditya ngerasa bingung. Loh kok bisa golongan darah anaknya O? Sama sekali nggak nge. Karena Aurel kan udah pasti golongan darahnya ngikut Aditya. Kalau Aditya A, Aurel A. Kalau Aditya B, Aurel B. Kalau Aditya O, ya maka Aurel pun juga bakal O. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu teman-teman. Gak pernah mikir kayak gimana-gimana. Seperti yang udah menjelaskan juga dari detik pertama di video ini. Sama sekali gak pernah mikir sejauh itu. Tapi ketika melihat golongan darah Kenzo, bentar nak, kok golongan darah kamu O? Ini serius? Ini apa gak salah dok? Sus, masa iya golongan darah saya, golongan anak darah saya gitu maksudnya. Sampai berlibat tuh Mimin ngomong. Aduh Mimin ulang lagi ya, mohon maaf. Golongan darah anak saya kok sampai beda gini sama ibunya. Masa iya seperti ini? Lalu dokter dan suster pun mengatakan, iya betul pak, betul sekali. Golongan darah anak bapak ya O, bukan A, bukan B. Disinilah baru Aditya benar-benar ngamuk. Yap, ini sih udah diprediksi banget ya. Kalau apa yang bakal Sandra lakuin tuh bakal berjalan mulus. Kenapa? Karena Rianti tuh nggak bisa kabur. Kenapa? Jadi gini, yang uniknya dari yang Sandra lakukan ini, karena ini adalah bentuknya baksos, yang mana namanya terdaftar, ada antrian, terus juga ada mekanismenya, yang mana ketika Rianti datang tuh nggak bisa kabur, alhasil kan
Rianti nggak bisa kemana-mana. Bakal terus di acara itu, ya sampai acaranya selesai, sampai kegiatan Rianti, Aditya, Aurel, dan juga Kenzo itu selesai. Jadi nggak mungkin Rianti tiba-tiba kabur. Kalau Rianti kabur saat Aditya memegang golongan darah Kenzo yang ternyata O, maka sudah bisa dipastikan teman-teman, kalau pada akhirnya ya Rianti menyembunyikan sesuatu. Nah, memang Aditya pun juga selalu punya feeling ya, kenapa nih kalau sama Kenzo tuh kayak nggak pernah ada ikatan gitu loh. Jadi kayak sebatas sayang tuh karena Kenzo diurus dari kecil aja. Ini kan sedih ya teman-teman, bayangin aja. Duh, kalau udah ngomongin kayak gitu sedih karena apalagi di Indonesia ini tuh di luar sana banyak sekali anak-anak yang terlantar. Bahkan banyak orang tua yang berselingkuh yang pada akhirnya mengurus anak yang bukan anak kandungnya sendiri. Itu tuh banyak teman-teman kejadiannya. Makanya kenapa diangkat di sinetron ini, karena salah satunya mengambil kejadian di luar sana. Oh itu sedih banget teman-teman, benar-benar sedih banget. Adi tuh benar-benar nggak menyangka. Tunggu, Adi tuh seperti kayak terkena petir di siang bolong. Apakah jangan-jangan ini kali ya? Kenapa Aditya tuh maksudnya selalu ngerasa tuh kalau anak pertamanya tuh bukan laki-laki tapi perempuan. Apakah ini pertanyaan? Apakah jangan-jangan anak itu tertukar, terus juga anak perempuan itu ada di luar sana tapi hidup susah. Bahkan Aditya pun juga yang tadinya nggak mau mikir se-ekstrim itu, jadi akhirnya harus mikir se-ekstrim itu. Karena saking ngelihat perbedaan ini, nggak pada akhirnya langsunglah ditanyakan semuanya kepada Rianti. Ya tentu aja, Rianti pun juga nggak bisa berbohong. Rianti ketakutan, panik bukan main saat dilabrak oleh Aditya perihal tentang golongan darah yang berbeda seperti ini. Apalagi di acara umum dilihat banyak orang, dan Sandra pun juga tersenyum jauh dari kejauhan melihat Rianti yang begitu panik ketika ditanya oleh Pak Aditya. Yap, mau nggak mau, suka nggak suka, pada kesempatan kali ini memang Aditya harus melakukan semua ini untuk mencari tahu kebenarannya. Dan Rianti pun juga udah nggak bisa lagi buat nutupin semuanya, karena mau bagaimanapun juga Kenzo dan Aditya berhak tahu siapa nih Kenzo sebenarnya. Karena kasihan teman-teman, bener-bener kasihan. Karena kalau sampai berbohong seperti ini udah bukan cuman dosa aja, tapi udah lebih dari itu. Sehingga Aditya pun juga mengancam Rianti untuk bercerai jika Rianti tidak mau membongkar masalah yang sebenarnya. Yap, di sini panik, semua orang panik dan lain sebagainya juga panik karena ini bakal menjadi pembicaraan juga. Kok bisa ya orang tua sama anak golongan darahnya berbeda? Ini kan akhirnya jadi malu juga. Diomongin sama banyak orang, sama para dokter di sana. Belum lagi Sandra yang akhirnya sadar kalau ternyata Rianti selama itu menutupi semuanya dan berbohong kepada Sandra tentang rahasia dari Kenzo dan golongan darahnya. Dan ini pun juga pada akhirnya membuat Rianti nggak bisa berkutik lagi, karena mau nggak mau, suka nggak suka, Rianti harus beritahu semuanya kepada Aditya. Wah, apakah Rianti kali ini bakal diceraikan oleh Aditya? Atau bakal ditampar, atau bahkan diusir dan lain sebagainya macamnya? Wah, ini sih bakal menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Tapi tentu aja ini bakal membuat Rianti bener-bener gak bisa lagi kabur dari masalah ini, karena Rianti yang harus bongkar semuanya kalau Kenzo bukanlah anak kandungnya. Wah, ayo, siapa yang gak sabar melihat masalah ini terbongkar di sore ini? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah!